Perkenalkan, nama saya Inge Diva Sandra Teresia. Saya dari S1 Prodi Ilmu Hukum dengan nomor NIM 13125000184. Di sini saya berkesempatan untuk membahas tentang sejarah legit atau yang bisa disebut dengan pembedaan agama dengan urusan negara. Sebuah konsep penting dalam sejarah pemikiran politik Prancis, serta sebagaimana kita sebagai mahasiswa di Indonesia dapat memandang penerapannya di konteks negara kita sendiri. Pembahasan ini menarik karena legit bukan sekedar ide tentang pemisahan agama dan negara, melainkan juga refleksi tentang kebebasan, toleransi, dan batas keyakinan pribadi dengan kehidupan publik. Istilah legit berasal dari bahasa Prancis yang dapat diterjemahkan sebagai sekularisme atau kenetralan negara terhadap agama. Akar konsep ini muncul sejak Revolusi Prancis pada tahun 1789 ketika rakyat menentang dominasi gereja Katolik yang saat itu memiliki pengaruh besar terhadap kekuasaan politik dan pendidikannya. Prinsip ini kemudian diresmikan dalam Undang-Undang Pemisahan Gereja dan Negara tahun 1905. Sejak saat itu, Prancis menetapkan bahwa negara tidak memihak agama apapun dan semua warga memiliki kebebasan berkeyakinan maupun tidak berkeyakinan. Tujuan utama legit adalah melindungi kebebasan individu dalam beragama tanpa campur tangan negara dan sebaliknya, memastikan agama tidak mencampuri urusan pemerintahan. Dengan kata lain, legit bukan anti agama, tetapi justru menjamin agar semua agama diperlakukan setara di ruang publik. Dalam praktiknya, prinsip legit diterapkan terutama di bidang pendidikan dan pemerintahan. Misalnya, di sekolah-sekolah negeri Prancis, simbol-simbol keagamaan yang mencolok seperti jilbab, salib besar, atau kipa dilarang dikenakan siswa maupun oleh guru. Tujuannya adalah agar sekolah menjadi ruang netral di mana identitas keagamaan tidak mendominasi atau menimbulkan diskriminasi. Namun, kebijakan ini juga sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan kebebasan berekspresi dan hak individu untuk menunjukkan identitas keagamaannya. Sebagai mahasiswa Indonesia, kita hidup dalam konteks yang berbeda, yaitu Indonesia bukan negara sekuler seperti Prancis, tetapi juga bukan negara agama. Kita menganut Pancasila, yang dalam sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, negara kita mengakui peran agama di kehidupan berbangsa, namun tidak memberikan keistimewaan pada agama tertentu. Dalam konteks ini, penerapan legit secara total seperti di Prancis tidak sepenuhnya cocok dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan majemuk. Namun, legit juga mempunyai nilai positif yang bisa kita pelajari, yaitu yang pertama, netralitas negara terhadap negara, yang artinya pemerintahan seharusnya tidak berpihak pada satu agama atau aliran tertentu. Yang kedua, kebebasan individu dalam beragama, yaitu yang berarti setiap warga berhak untuk memilih keyakinan dan tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama mayoritas. Dan yang terakhir, ada di toleransi dan ruang publik yang inklusif, yang artinya legit menekankan pentingnya menjaga agar ruang publik bisa digunakan bersama tanpa dominasi simbol keagamaan tertentu. Namun, di sisi lain kita juga perlu berhati-hati agar semangat legit tidak justru mendorong penghapusan ekspresi keagamaan di ruang publik. Karena hal itu bertentangan dengan semangat Pancasila yang justru menghargai keagamaan dan keyakinan. Secara objektif, kita dapat mengatakan bahwa Indonesia sudah memiliki bentuk keseimbangan sendiri antara agama dan negara. Contohnya, ada di Kementerian Agama yang berfungsi menjamin kebebasan beragama dan melayani semua memeluk agama apapun itu.
Yang kedua ada di peraturan tentang pendidikan agama. Di sekolah umum mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya moral dan spiritualitas, tetapi tetap menghormati keberagamaan agama siswa apapun itu. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi dan lembaga hukum berupaya memastikan kebijakan publik tidak diskriminatif terhadap kelompok dan minoritas agama. Jadi, alih-alih sepenuhnya lecet versi Prancis, Indonesia perlu mengadaptasi nilai-nilai tertentu, netralitas dan toleransi dengan cara yang sesuai dengan ideologi Pancasila serta realitas masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk terus mengaji hubungan antara agama dan negara secara kritis dan terbuka. Lecet mengajarkan kita tentang pentingnya kebebasan, namun Pancasila mengingatkan kita bahwa kebebasan itu harus dijalankan dengan semangat gotong royong dan saling menghormati. Dengan demikian, keseimbangan antara keimanan dan kemanusiaan dapat menjadi dasar kuat bagi Indonesia yang damai, adil, dan beradab. Sekian tentang sejarah lecet menurut saya. Terima kasih.